Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Kemal Azuraida, Prodi DEP 1A, Teknologi Elektronika Perkeretaapian, asal instansi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat grafik dengan aplikasi JetBrainCraft dengan menambahkan KLB yang telah ditentukan pada beberapa persyaratan teknisnya. Oke, yang pertama kita akan membaca beberapa ketentuan atau tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu saya, yakni Bapak Arif Darmawan. Oke, tugasnya yakni saya akan disuruh membuat KPK di mana saya posisikan sebagai pengatur perjalanan kereta api dari stasiun Kediri dan diberi kepercayaan oleh Kasio Daop 7 untuk membuat grafik perjalanan kereta api pemeliharaan dari Kediri ke stasiun Tulungagung dengan trayek Kediri ke Tulungagung Works, kemudian dari Kertosono membawa gerbong dengan landmark membawa sebanyak 6 gerbong dengan trayek Kediri ke Tulungagung. Saya itu kembali ke Kediri, lalu kembali ke Kertosono. Jadi perintah yang pertama, saya hanya diminta untuk menyelesaikan grafik dari kereta luar biasa dari stasiun Kertosono Kediri ke Tulungagung. Yang kedua, menghitung atau kalkulasikan waktu tempuh dan kemudian perkaraannya. Yang ketiga, buat garis perjalanan KLB dalam KPK terlampir. Yang keempat, mengisikan hasil garis perjalanan KLB yang telah saya buat di dalam kolom matrik terlampir atau Excel. Selanjutnya terdapat data-data atau informasi pendukung lainnya. Yang pertama yakni KLB tersebut atau yang saya buat itu dijalankan pada tanggal 22 Agustus 2022. Mekanisme gerakan yakni dari Kertosono ke Kediri itu berjalan, loks itu di Kediri berhenti bahwa rangkaian telah selesai berangkat menuju Tulungagung. Dari Kediri, gerbong dimuati setelah selesai kembali ke Kediri lagi untuk perawatan jalan antara stasiun Kras sampai dengan Mujang. Yang hanya saya buat yakni cukup hanya Kertosono Kediri ke Tulungagung, hanya keberangkatan saja. Yang ketiga, terdapat grafik terlampir dengan PI yakni 85%, PI KLB 85% dari Vmax dengan TA 1 menit dan TR 1 menit. Perjalanan KLB tidak boleh mengalahkan yang lain, di mana KLB ini tidak boleh bertabrakan dengan kereta api yang lain atau menghapus kereta api yang lain. Yang keenam, KA fakultatif yang terdapat pada bab 7 tidak perlu dijalankan atau ditulis pada KPK. KA biasa tidak ada yang batal. Jadi dikarenakan kita membuat KLB, KA biasa yang telah terlampir pada KPK 2017 tidak ada yang batal. Yang ketujuh, ada berhenti teknis sesuai dengan kondisi garis berkah di KPK. Yang kedelapan, di tiap stasiun diusahakan kereta api berjalan langsung kecuali alasan teknis dalam kaidah pembuatan grafik kereta api. Yang kesembilan, waktu untuk penyusunan rangkaian di Kediri adalah 30 menit. Jadi waktu untuk penyusunan rangkaian kereta api KLB ini di Kediri ini berhenti 30 menit untuk menyusun sebuah rangkaian. Vmax tubuh jalan sesuai KPK kemampuan loks di atas tubuh jalan. Jadi Vmax yang dituliskan pada timetable itu sesuai tubuh jalan sesuai KPK kemampuan lokomotif di atas tubuh jalan. Yang 11, KLB berangkat dari Kertosono antara jam 6.45 sampai dengan jam 8.00 pagi hari. Ini bebas tergantung si pembuat KPK. Oke, setelah kita membaca beberapa tugas yang harus kita lakukan dan data informasi pendukung untuk menunjang pembuatan KPK, selanjutnya kita akan membuka lembar KPK 2017, di mana lembar KPK ini sendiri didapatkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KA 407 SK 332 DJKA 12/12/16 diterbitkan pada tanggal 29 Desember tahun 2016, di mana KPK ini merupakan KPK acuan yang berlaku pada tanggal 1 April 2017 atau KPK 2017. Oke, ini merupakan 7A ini merupakan DAOP 7A. Angka A ini berarti antara waktu operasi 00 sampai 08 dini hari. Oke, terdapat pada pojok kiri ini terdapat keterangan dari stasiun itu sendiri.
Ini terdapat lereng penentu dalam, terdapat angka yang menunjukkan tinggi letaknya dalam meter dari permukaan laut dengan perbandingan tinggi profil 1:5.000. Terdapat lereng penentu dalam 0/00 atau kedalamannya. Yang kedua ada jari-jari lengkung maksimum dalam meter di setiap stasiun. Selanjutnya ada jarak jari-jari lengkung antara kilometer sampai dengan kilometer berapa. Selanjutnya ada kecepatan yang diizinkan dibatasi pada stasiun tersebut atau lengkung tersebut itu berapa. Selanjutnya ada kecepatan yang diizinkan secara umum itu berapa. Selanjutnya ada jarak dalam meter dari stasiun perhentian ke stasiun perhentian yang lain. Jadi jarak antara stasiun Walikubon ke stasiun Kedunggalar ini sendiri adalah 90,32 meter. 126 meter. Nah, yang terakhir ada letak stasiun pemberhentian di kilometer. Jadi letak stasiun Walikubon itu sendiri pada jalur trek W7 ini di kilometer 210.179 meter, 199. Oke, selanjutnya itu ada di bagian sebelah kiri. Di bagian sebelah kanan terdapat berapa trek atau jalur yang terdapat pada stasiun Walikubon. Di stasiun Walikubon terdapat 3 buah jalur, di mana ini dapat dilihat pada posisi kanan dari lembar KPK. Di stasiun Kedunggalar ini ada 4 jalur. Trek ini sendiri berbeda-beda dari stasiun. Jadi kita sebelum membuat KPK harus kita mengetahui beberapa aspek dari pembacaan dari sebuah KPK itu sendiri. Sebenarnya di tengah atau di main grafik terdapat beberapa aspek atau simbol-simbol yang harus kita pahami dalam penulisan dan pembuatan KPK itu sendiri. Jadi untuk panah ke bawah ini menunjukkan bahwa kereta ini berjalan dari Walikubon ke Kedunggalan, Waron, Gendang, Barat sampai Madiun. Jadi berjalannya dari Walikubon ke bawah. Sedangkan pada panah ke atas ini kereta tersebut itu berjalan dari stasiun paling bawah Kertosono ke stasiun Walikubon. Jadi panah-panah tersebut ini menunjukkan kereta api tersebut berangkat dari arah hulu atau arah hilir. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana cara pembacaan sebuah KPK, kita akan membuat KPK yang kita buat dengan aplikasi JTransGraph. Oke, ini timetable yang sudah saya masukkan dari KPK 2017. Sebelumnya kita akan memasukkan stasiun yang ditugaskan, yakni antara stasiun Kertosono sampai Tulungagung, di mana pada KPK 2017 kita lihat dari Kertosono sampai ke Tulungagung terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 stasiun. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lengkap. Bagaimana cara menambahkan stasiun pada aplikasi JTransGraph? Pertama-tama kita akan tuliskan kilometer letak stasiun di kolom sebelah sini, lalu kita namai stasiun yang akan kita gunakan. Misalkan pada kilometer 500, nama stasiunnya adalah K. Kita klik add station. Nah, ini merupakan stasiun yang sudah kita buat. Jika kita akan klik delete station dan klik nama stasiun yang kita delete, akan hapus. Oke, dari beberapa stasiun ini terdapat perbedaan jalur yang terdapat dari stasiun itu sendiri. Ketika di Kediri kita terdapat 5 stasiun, di Temanggung terdapat 3 stasiun. Bagaimana cara kita menambahkan trek atau jalur dari beberapa stasiun di sini? Menambahkan angka Romawi dari jumlah stasiun yang ada. Misalkan di Purwosari, kita klik Purwosari, dan kita details of station Purwosari, kita tuliskan angka 3 Romawi dan kita klik add. Maka di sini akan menambahkan terdapat 3 jalur di stasiun Purwosari. Jika kita akan delete
pada detail of track dari stasiun Purwosari, maka akan terhapus. Oke, itu saja untuk pembuatan dan menambahkan stasiun. Ini kita akan membuat timetable atau jadwal keberangkatan dan kepulangan kereta. Jadi ini merupakan timetable yang sudah saya tuliskan, di mana waktu operasi dari jam 00 sampai jam 08.00. Jadi ini merupakan kereta api yang terdapat pada waktu operasi jam 00 sampai waktu jam 08.00, di mana kereta api yang terdapat pada timetable ini sesuai pada lampiran tanggal jam 17 dengan kereta 96, 156, 92, 112, 41, 42, 172, 76, 42. Sedangkan untuk 268F ataupun 135F ataupun kereta yang terdapat konstanta variabel F pada penamaan kereta tersebut itu tidak perlu dituliskan karena merupakan kereta fakultatif, jadi tidak usah dituliskan pada timetable yang sudah kita buat. Timetable yang dibuat ini harus sesuai dengan KPK tahun 2017, di mana pada saat keberangkatan maupun kereta masuk di stasiun itu harus sesuai pada KPK yang terdapat pada lembar KPK yang telah kita buat sebagai acuan. Setelah semua kita masukkan dari Kertosono ke Tulungagung maupun dari Tulungagung ke Kertosono, dapat dihasilkan seperti ini timetable-nya. Setelah timetable kita dapatkan, maka selanjutnya akan kita membuat jadwal keberangkatan kereta KLB yang saya namai KLB 212021 dengan NIP saya. Jadi untuk keberangkatan kereta KLB ini sendiri saya memilih waktu jam 6 lebih 52 menit. Oke, untuk menempatkan waktu-waktu selanjutnya di sini kita harus menghitung menggunakan beberapa tabel yang terdapat pada Excel sini. Ini terdapat perhitungan yang digunakan untuk menentukan waktu tunggu, waktu tempuh dari stasiun satu ke stasiun yang lain, dan waktu masuk dan waktu berangkat dari kereta KLB yang kita buat sendiri. Baik, dari beberapa tabel yang terdapat pada Excel ini terdapat stasiun, posisi atau letak stasiun, jarak antar stasiun, kecepatan sarana yang secara umum bukan kecepatan yang diizinkan, dapat VI sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh stasiun pengampu, dapat waktu tempuh, waktu tunggu, TATR, masuk, dan berangkat. Mana stasiun yang tercantum pada tabel ini sesuai pada nama-nama stasiun yang telah kita buat pada Google Grab, dengan posisi atau letak stasiun ini sama di kilometer berapa letak stasiun Kertosono ini berada, terus jarak antara stasiun Kertosono dan Purwosari ini berapa, kita akan tuliskan pada kolom jarak. Selanjutnya terdapat kecepatan sarana atau V. Kecepatan sarana pada stasiun Kertosono, Purwosari, Papar, Minggiran, dan Susuwan ini adalah 60 km per jam, mana VI yang digunakan yakni 51 km per jam yang diperoleh dari perhitungan VI sama dengan 85% dari kecepatan maksimal umum yang diizinkan, yakni 60 km per jam yang mendapatkan 51 km per jam. Sama juga ketika kecepatan sarana pada saat di stasiun Kediri ke Ngadiluwe tadi berganti antara 90 km per jam, yakni VI nya dapatkan 76,5 km per jam. Terdapat kolom waktu tempuh dengan angka 8 atau 8 menit, 7 atau 7 menit. Ini didapatkan dari jarak dibagi kecepatan 80% kecepatan maksimal dikali 60 atau 60 menit. Jadi didapatkan 7 menit antara perjalanan dari stasiun Purwosari ke Papar.
selanjutnya setelah waktu tempuh didapatkan, perhitungan di sini menggunakan rumus-rumus Excel agar memudahkan kita untuk mendapatkan data-data yang kita inginkan. Dapat waktu tunggu. Di sini waktu tunggu di Kediri adalah 50 menit. Di sini waktu tunggu di Purwoasri adalah 15 menit. Kenapa? Karena KLB yang telah saya buat pada saat di Purwoasri, KLB yang saya buat berpapasan atau sama jalur di waktu yang sama pada kereta biasa yang lain. Jadi harus saya tambahkan waktu tunggu. Nanti ATR ini 1 menit 1 menit. Oke, di sini ada kolom masuk atau masuk ke dalam stasiun Kertosono. Masuk dalam stasiun Kertosono tidak usah kita tuliskan karena kita membuat keberangkatan saja dari Kertosono sampai Kediri sampai ke Tulungagung. Jadi waktu yang saya pilih yakni jam 6 lebih 52 menit, di mana waktu masuk dari stasiun Kertosono ke stasiun Purwoasri ini dapat dihitung dengan cara menambahkan dari jadwal keberangkatan dari stasiun Kertosono ditambahkan waktu tempuh yang dibutuhkan dari stasiun Kertosono ke Purwoasri dan juga time akselerasi. Oke, dimana waktu tunggu ini dipengaruhi dari waktu tunggu dan waktu masuk. Jadi waktu tunggu sarana dari Purwosari untuk melanjutkan perjalanan berangkatan ke stasiun Papar yakni 15 menit. Semua data yang di sini dituliskan secara manual dengan dioperasikan dengan beberapa rumus-rumus dari Excel. Oke, setelah kita buat di Excel, kita akan masukkan beberapa data waktu berangkat dan waktu masuk dari beberapa stasiun di timetable dari Kertosono heading for Tulungagung. Jadi dari berangkat dari Kertosono menuju ke stasiun Tulungagung. Ini bisa kita lihat, ini merupakan data yang sesuai pada lembar Excel KPK KLB yang sudah saya hitung, yang telah diperolehkan data-datanya sebagai berikut. Oke, setelah itu, setelah kita membuat semua timetable di sini, maka perlunya kita mengecek apakah dari beberapa stasiun lain, misalkan stasiun Tulungagung ke Ngujang ataupun Kertosono ke Purwoasri, dari salah satu sarana apakah ada yang sarana yang bertabrakan ataupun sama jalur. Nah, ini bisa dilihat pada tools check di sini. Jika terdapat kesamaan jalur maupun kesamaan waktu tunggu, maka di sini terdapat beberapa peringatan, warning, info maupun aspek-aspek yang harus ditangani. Jadi kita harus menyelesaikan error message. Misalkan kita akan mengganti, kita akan ganti LB ini sendiri, misalkan pada stasiun Purwoasri jalur KLB, kedatangan KLB pada stasiun Purwoasri saya pindah ke track 2. Di sini terdapat error message, yakni severity atau tingkat selamatnya ada error sama warning, ada error sama warning yang harus sama-sama kita selesaikan, dimana error message sendiri ini terdapat keterangan yang berbeda. Trains arrive in occupied track. Jadi sarana itu tiba pada jalur yang sama. Solusinya apa? Ganti stasiun kedatangan atau ganti kereta dari kereta yang menyebabkan kesamaan jalur atau penumpukan jalur. Yang kedua, warning. Jadi konteksnya itu dari Purwoasri pada jalur 2, kereta api 14 sama KLB yang saya buat. Untuk errornya, yang error message-nya itu multiple shunting movement from different trains are in the track at the same time. Jadi multiple shunting movement-nya itu dari jalur dari kereta yang berbeda itu
terdapat dalam jalur yang sama dalam waktu yang sama. Jadi solusinya itu kita harus mengganti waktu atau jalur shunting movement dari keretanya dengan cara kita klik edit di sini, kita search strain. Kereta yang bermasalah adalah KLB atau K411. Ingat pada peraturannya kita tidak boleh mengalahkan KA yang lain. Jadi yang kita rubah adalah KLB itu sendiri. Jadi untuk cek ini yang error terdapat pada sentuhan 10 asri, kita klik 10 asri di sini, kita tangan, lalu kita ubah jalur. Ini akan itu bisa kita usahakan seterusnya, kecuali ketika kita tidak bisa melakukan solusi itu tadi ataupun add shunting movement pada warning perubahan shunting movement, maka terpaksa kita harus merubah waktu keberangkatan maupun kedatangan dari beberapa stasiun yang dilewati oleh kalbi kita yang kita buat itu sendiri. Jadi kita harus merubah timetable-nya dan merubah perhitungan dari Excel itu sendiri. Setelah tidak ada cek atau masalah error message atau severity dari beberapa timetable dan station dan sarana yang telah kita buat, maka kita akan melihat dari frame grab. Nah, ini merupakan frame grab dari hasil grafik yang telah kita buat. Nah, ini mirip seperti grafik yang dapat pada GPK lembar 2011, yakni dapat garis-garis ke bawah, ke atas, panah ke bawah, dapat waktu keberangkatan, waktu datang, waktu tunggu berapa menit, itu sama dengan KLB itu sendiri, yakni saya beri warna garis biru supaya membedakan dengan kereta biasa yang lain, dan saya beri judul GPK Kertosono Kediri Tulungagung. Oke, baik. Setelah itu tak lupa kita harus menemukan jadwal KLB itu sendiri tanggal 22 bagi hari Senin. Oke, jika terdapat pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silakan dapat ditanyakan pada kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi kalian. Jika kalian mempunyai saran maupun kritik yang membangun, silakan sampaikan juga di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.